Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Dalam kesempatan malam hari ini saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Dan saya percaya apa yang menjadi kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, itulah yang akan terus menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Dan tentunya sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini kita bersyukur dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan, dalam segala hal yang sudah boleh kita kerjakan sepanjang hari ini. Dan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di kesempatan malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sebelum kami boleh beristirahat tidur, kami juga rindu merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan melawat setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada dalam kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Apa yang Alkitab catat di dalam Amsal pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 malam hari ini yang kita dengarkan adalah mengajarkan dalam kehidupan kita siapapun untuk belajar dari semut. Semut dalam bahasa Ibrani disebut sebagai nemalah. Itu adalah merupakan seekor serangga kecil yang dijadikan simbol dari produktivitas dan sikap pantang menyerah. Ini adalah hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk belajar kepada semut. Semut walaupun tidak kelihatan, jelas semut ini menjadi satu makhluk ataupun juga bisa disebutkan serangga yang dijadikan simbol dalam firman Tuhan untuk mengajar kepada manusia yang dikategorikan pemalas. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini kita mau belajar dari kehidupan seekor semut. Saudara, semut dalam prinsipnya tidak pernah menyerah. Perhatikan apa yang terjadi ketika perjalanan semut terhalang oleh sesuatu. Mereka tidak berhenti total dan menunggu halangan itu berlalu. Tetapi mereka mencoba mencari jalan ke kanan atau ke kiri, atau mungkin mengitari rintangan itu. Inilah hal yang boleh Alkitab ingatkan kepada setiap manusia untuk memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Dan malam hari ini pun firman Allah mengajar dalam kehidupan setiap kita untuk tidak mudah menyerah menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kita tahu bahwa apa yang menjadi pelajaran dari semut ini adalah untuk menyatakan dalam kehidupan kita sebagai manusia bahwa seekor semut yang kecil saja tidak mudah menyerah ketika ia menghadapi halangan rintangan. Tetapi ia mencoba untuk mencari jalan, baik ke kanan maupun ke kiri,
bahkan mencoba untuk mengitari apa yang menjadi halangan tersebut. Ini juga menjadi pelajaran penting dalam kehidupan setiap kita yang ada. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari semut, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dalam Amsal pasal yang ke-6 ini. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut selalu memikirkan musim dingin sepanjang musim panas. Pada musim panas, ketika binatang lain menikmati kehangatan sinar mentari, bangsa semut telah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa dingin yang terburuk sekalipun. Ini adalah hal yang luar biasa dari semut, yang boleh dikategorikan sebagai sikap produktif dan kerja keras. Hal yang sama mengingatkan kepada kita, ayo, mari kita jangan menjadi manusia yang santai-santai, tetapi teruslah bergerak. Teruslah lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena dalam prinsipnya, tidak ada seorang pun yang dengan hanya duduk-duduk santai akan mencapai sukses. Tetapi lakukanlah, bergeraklah, bekerjalah. Inilah yang menjadi kenyataannya. Semut selalu memikirkan musim dingin sepanjang musim panas. Selanjutnya, hal yang bisa kita pelajari dari semut adalah semut itu memiliki daya penciuman yang tajam terhadap setiap kesempatan. Itu sebabnya ada ungkapan, ada gula, ada semut. Semut selalu mencari kesempatan lebih dahulu dibandingkan dengan binatang yang lain. Penciuman yang tajam membuat mereka selalu mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Karena mereka terus bekerja, ketika kesempatan datang, mereka tidak menyia-nyiakannya. Hal yang sama yang mungkin kita alami dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Seandainya kita belajar untuk memiliki kepekaan, untuk memiliki daya penciuman yang tajam terhadap setiap kesempatan-kesempatan yang ada, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita belajar malam hari ini melalui semut yang ada. Berikutnya juga kita bisa belajar dari semut bahwa semut itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya hasil panen pada musim panas. Semut tidak pernah berdiskusi seberapa banyak hasil yang harus mereka kumpulkan. Mereka terus mengumpulkan, bahkan pada hari terakhir musim panas. Karena pada prinsipnya semut adalah jenis serangga yang rajin dan jenis serangga yang selalu maksimal di dalam mengerjakan segala pekerjaannya. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam keberadaan semut. Bahwa dalam prinsipnya jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, untuk terus mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita yang ada. Dan akhirnya kita belajar dari semut bahwa semut adalah serangga yang hidup berkelompok atau berkomunitas. Kehidupan yang berkelompok, kehidupan yang bersekutu, kehidupan yang memiliki komunitas, itu adalah sesuatu yang indah. Karena di dalam kehidupan yang berkelompok, kehidupan yang bersekutu, kehidupan yang berkomunitas, kita akan bisa saling menguatkan, mengingatkan, bahkan menolong satu dengan yang lain. Hal yang sama juga harusnya terjadi di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita.
sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, maupun sebagai orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, adik dan kakak, sebagai kelompok, sebagai keluarga, maka kita akan melihat sesuatu yang baik. Itu sebabnya Alkitab berkata, di mana ada persekutuan, di mana ada kesatuan, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini, saudara, Tuhan menginginkan kita menjadi sukses dan bahagia. Tetapi ingatlah bahwa sukses dan kebahagiaan itu hanya bisa diraih kalau kita bisa bekerja keras dan pantang menyerah, bahkan di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Bahkan kalau kita sanggup untuk hidup saling menopang, menolong satu dengan yang lain. Itu sebabnya Alkitab berkata, belajarlah dari semut. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Kembali kami boleh belajar dari firman-Mu, bahwa Engkau mengingatkan kepada kami untuk tidak menjadi malas, bahkan belajar kepada semut di dalam perilaku, di dalam hal yang dikerjakan oleh semut. Walaupun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, mereka tetap bekerja keras dan rajin. Itu sebabnya kami bersyukur malam hari ini, dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 yang kami alami hari-hari ini, kami mau belajar untuk tidak mudah menyerah dalam keadaan situasi apapun yang kami alami hari-hari ini. Bahkan kami tidak menjadi malas untuk mengumpulkan hal apa yang harus kami kumpulkan, belajar dari semut. Di musim dingin, dia memikirkan apa yang akan dialami di musim dingin justru pada saat di musim panas. Ajar kami dalam situasi seperti ini ya Bapa, untuk kami tetap memiliki semangat kerja keras, ketekunan. Bahkan ajar dalam kehidupan kami untuk mengerti dalam keadaan seperti ini, sebagaimana semut memiliki penciuman yang tajam. Dan hal yang sama pun kami memiliki ketajaman untuk mengerti maksud Tuhan, untuk dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam keadaan kami. Dan akhirnya kami bersyukur untuk kami boleh ada bersama-sama di dalam kebersamaan dengan keluarga kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya tekad, kuat, ketekunan, tidak mudah menyerah, itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kami percaya, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Dan akhirnya kami akan beristirahat tidur. Tuhan sertai kami, urapi kami, berkati kami, sehingga kami boleh bangun esok pagi dengan stamina yang baru, dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.